Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dilaporkan tewas di Teheran pada Rabu 31 Juli dini hari. Selesai kematian Ismail Haniyeh, Dewan Keamanan Nasional Iran menggelar rapat darurat. Dalam rapat tersebut, Komandan Pasukan Elit Iran Quds pun turut hadir. Dikutip dari Arab News, rapat darurat itu termasuk pertemuan yang langka. Pasalnya, rapat darurat hanya diperuntukkan bagi keadaan yang luar biasa. Adapun rapat itu diadakan di kediaman pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Terlebih, Ismail Haniyeh sempat bertemu Ali Khamenei dalam pelantikan Presiden baru Iran yakni Masoud Pezeshkian. Diketahui kediaman Haniyeh di Teheran diserang oleh Israel pada Rabu dini hari. Serangan itu menewaskan Haniyeh dan seorang pengawalnya. Pejabat Hamas Sami Abu Suri menuduh Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut. Namun hingga berita ini ditayangkan, Israel belum memberikan komentar. Israel disebut membunuh pemimpin Hamas yakni Ismail Haniyeh pada Rabu 31 Juli dini hari. Tindakan itu memicu kemarahan dari China dan mengutuk Israel. Bahkan Tiongkok memberikan warning untuk Zionis. Dikutip dari Tribunnews.com, peringatan itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, yakni Lin Jian. Ia mengutuk pembunuhan pemimpin Hamas. Lin Jian menyebut pembunuhan itu dikhawatirkan berimbas pada ketidakstabilan lebih lanjut dalam situasi regional. Pihaknya menambahkan bahwa Gaza harus mencapai gencatan senjata yang komprehensif dan permanen sesegera mungkin. Perlu diketahui, China baru saja berhasil menjadi juru damai antara Hamas dan Fatah. Pada pertemuan itu, kedua pihak menandatangani kesepakatan untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional di Gaza pasca perang. Di satu sisi, Hamas mengatakan serangan Israel yang menewaskan Ismail Haniyeh di Iran pada Rabu dini hari. Hamas bersumpah kematian Ismail Haniyeh tidak akan dibiarkan begitu saja. Pasukan elit Israel melaporkan mundur dari jalur Gaza pada Selasa 30 Juli 2024. Kemunduran itu terjadi seusai Divisi 98 berperang di Khan Younis selama 8 hari. Namun mereka mengklaim Divisi 98 hampir menangkap pemimpin Hamas di Gaza, yakni Yahya Sinwar. Hal itu terekam saat tentara elit Israel masuk ke terowongan di Gaza. Meski begitu, mereka ketakutan saat masuk ke terowongan Hamas yang dikenal mematikan. Dalam misi tersebut, Divisi 98 mengklaim menemukan beberapa jasad sandera, diantaranya Sersan Mayor Purnawirawan Rafid Aryekats, Maya Goren, Oren Goldin, Sersan Staf Tomer Yaakov Ahimas, dan Sersan Kirill Brodsky. Malaysia turut mengecam serangan Israel hingga mengakibatkan pemimpin Hamas yakni Ismail Haniyeh tewas pada Rabu 31 Juli. Negara tetangga Indonesia ini meminta agar dalang pembunuhan Ismail Haniyeh agar diadili.
Dikutip dari The Malaysian Reserve, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia yakni Wisma Putra. Ia menyampaikan belasungkawa dan simpati kepada keluarga yang ditinggalkan serta rakyat Palestina. Pihaknya menggarisbawahi perlunya dialog demi mencapai penyelesaian yang damai. Malaysia mengakui Ismail berperan penting dalam membebaskan Palestina dan rakyatnya dari pendudukan ilegal Israel. Oleh sebab itu, Malaysia mendesak agar dilakukan penyelidikan sesegera mungkin dan menyeluruh atas pembunuhan tersebut. Dari investigasi itu, Malaysia meminta agar pelaku yang bertanggung jawab diadili. Ucapan duka cita juga disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia yakni Anwar Ibrahim. Namun, postingan di Facebook dan Instagram itu dihapus oleh Meta. Hal itu membuat pemerintah Malaysia mengeluarkan kecaman kepada Meta selaku pengelola media sosial Instagram dan Facebook. Israel disebut membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dalam serangan ke Teheran pada Rabu 31 Juli. Selesai peristiwa tersebut, Israel ketakutan sendiri. Pasalnya, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu langsung melakukan rapat dadakan. Dikutip dari The Times of Israel, Netanyahu mengadakan rapat dengan Kabinet Keamanan. Pasalnya, Netanyahu memprediksi Israel dalam target sasaran Hamas maupun sekutu Palestina. Netanyahu meyakini adanya serangan balas dendam selesai pemimpin Hamas tewas di Iran. Namun, juru bicara pemerintah Israel menolak mengomentari kematian Ismail Haniyeh. Di satu sisi, Amerika Serikat justru berjanji akan membela Israel di tengah kecaman dan kutukan berbagai negara. Dikutip dari Newsweek, hal itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat yakni Lloyd Austin. Ia mengatakan Amerika Serikat akan membantu membela Israel jika diserang oleh musuh. Konflik antara Israel dan Hizbullah semakin memanas, sementara dilaporkan sebanyak 1.232 personil TNI bertugas di wilayah Lebanon. Dikutip dari Tribunnews.com, angka itu berdasarkan data lapor diri KBRI Beirut. Ribuan TNI itu disebut sedang bertugas di Unifil. Selain personil TNI, tercatat ada 203 WNI yang menetap di Lebanon. Kemudian ada 14 WNI yang menetap di wilayah Lebanon bagian selatan. Adapun WNI itu memutuskan tetap tinggal di rumah masing-masing lantaran merasa situasi masih relatif aman. Hal itu disampaikan oleh Direktur PWNI Juda Nugraha pada Rabu 31 Juli. Kemlu Republik Indonesia dan KBRI Beirut juga meminta WNI yang hendak berpergian ke Lebanon untuk menunda perjalanan. Saat ini komunikasi terus dijalin antara Kemlu dan KBRI Beirut guna memantau kondisi para WNI. Dilaporkan hingga saat ini kondisi para WNI dalam keadaan baik dan selamat. Perihal konflik ini, Kemlu RI dan KBRI Beirut terus memantau perkembangan situasi, termasuk potensi eskalasi keamanan di Lebanon. KBRI Beirut juga telah menerbitkan imbauan kepada para WNI di Lebanon untuk lebih waspada dan tidak berpergian ke luar wilayah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.